Berikut pemirsa adalah agenda ekonomi dan juga emiten yang patut Anda cermati dalam perdagangan hari ini. Di antaranya ada agenda dari Amerika Serikat, penjualan retail di bulan September, dan beberapa agenda lainnya dari negara lain. Dari Singapura misalnya neraca perdagangan. Selanjutnya pemirsa, kita akan beralih untuk melihat seperti apa agenda dari emiten. Ada ASGRX dividen tunai interim, SMM Tekum dividen tunai, SMM Tekum dividen tunai interim ya. Seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa. Dan bursa dari Asia pemirsa selengkapnya juga dapat Anda simak di layar televisi, di mana pada pagi hari ini update dari bursa Asia terpantau cenderung menguat, di mana Nikkei menguat 1,59%, Straits Times 0,89%, Kospi 0,74%. Dan sudah ada Mas Raden Bagus Bima pemirsa ya, founder dari Warkop Saham. Melalui video conference berikut kita akan berbincang mengenai sejumlah sentimen dan juga rekomendasi. Halo, selamat pagi Mas Bima, apa kabar? Ya, selamat pagi Mbak Prisa, kabar baik. Terima kasih banyak untuk waktunya. Mas Bima, langsung saja kita mencermati soal saham bisa dibilang mungkin sejuta umat gitu ya. Banyak pasti yang memiliki khususnya untuk retail Gotoh. Gimana Anda melihat saham Gotoh yang turnover-nya kemarin itu mencapai 1,2 triliun rupiah dalam sehari dan juga masih memimpin net foreign sale dari investor ataupun asing? Ya, benar. Jadi memang di hari kemarin cukup banyak ya pergerakan di saham Gotoh, bahkan menjadi salah satu top value ya di market di hari kemarin, mengalahkan beberapa saham blue chip lainnya, di mana transaksinya mencapai 1,2 triliun. Tentunya hal ini tidak terjadi hanya dalam satu hari. Sebenarnya cerita ini sudah terjadi dari semenjak tanggal 20 September yang lalu, bahwa semenjak Gotoh ini masuk ke dalam indeks MSCI di akhir Mei lalu, investor asing sangat ikut campur cukup banyak di transaksi saham Gotoh ini. Bahkan dari tanggal 20 September sampai dengan hari kemarin terakhir, itu tercatat net sell asingnya itu mencapai level 1,1 triliun. Saya pikir efek dari masuknya Gotoh ke indeks MSCI membuat saham Gotoh ini cukup banyak dipengaruhi pergerakannya oleh asing, terutama di 2 bulan terakhir ini. Sehingga kalau kita lihat kemarin transaksi asing dengan mencatatkan nilai net sale 100 miliar, ini akan memberi dampak cukup besar gitu pengaruh ke saham Gotoh. Walaupun kemarin di akhir sesi sempat ada perlawanan untuk ada penguatan kembali ya untuk saham Gotoh. Oke, tapi kan campur tangan asing ketika ingin masuk ke sebuah emiten kan juga tidak bisa kita halau begitu ya. Mas Bima, mungkin strateginya seperti apa ketika saham Gotoh yang market cap-nya dari hampir 500 triliun rupiah ini tinggal hanya 79 triliun rupiah saja menyelamatkan portofolio kita agar tidak salah melangkah. Ini bisa menjadi pembelajaran mungkin bagi yang sempat masih nyangkut di saham Gotoh ini. Ya, memang sebagaimana kita tahu ya, bahwa Gotoh sempat ada di level 500 triliun ya, market cap-nya saat ini hanya 74 triliun, artinya penurunannya sudah sangat cukup tajam gitu. Nah, kalau seandainya sekarang investor masih memiliki saham Gotoh, kita bisa berkaca dari posisi aset lancar ataupun aset tidak lancar dari Gotoh yang saat ini nilainya kurang lebih hanya sekitar 50 triliun. Kalau kita kembali ke angka nilai fundamental dengan pendekatan nilai aset ini, bahwa harga wajar Gotoh ini sebenarnya berada di level Rp42 per lembar saham. Sehingga ini akan terjadi, level Rp42 per lembar saham ini akan terjadi ketika memang saham Gotoh ini sudah hampir 1,5 tahun di bursa, belum juga memperoleh laba. Tentunya kita sebagai investor akan menilai Gotoh mendekati harga nilai wajarnya, seiring dengan belum munculnya pertambahan laba ya dari Gotoh per semester 1 kemarin di bulan Juni ya. Di laporan keuangannya memang masih minus dan itu cukup dalam, sehingga investor menunggu hal tersebut. Kalau seandainya nanti di laporan keuangan kuartal 3 masih minus, otomatis investor akan melihat bahwa Gotoh harus kembali ke nilai wajarnya. Sehingga nilai wajar secara fundamentalnya berada di level sekitar Rp42 per lembar saham. 40 berapa?
42 untuk nilai wajarnya. 42 nilai wajarnya. Nanti akan kita bahas lebih jauh dan berikut juga pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa. Karena waktu pukul 9 lebih 1 menit kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di segmen Market Buzz. Anda kembali bersama kami pemirsa dalam segmen Market Buzz. Waktu menunjukkan pukul 9 lebih 3 menit di mana indeks harga saham gabungan dibuka di teritori positif pada hari Selasa ini berbalik arah dari penutupan di hari kemarin yang melemah. Kembali ke level 6.900-an, tepatnya di 6.904 atau naik 0,11% atau 7 poin. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih di 15.704, menguat tipis 0,06%. Berikut deretan saham masuk kategori top gainers pada detik-detik atau menit-menit awal pembukaan sesi 1. Ada aksi pemirsa yang menguat di atas 20%, kemudian PCAR, Coca, Brand juga masih dalam kategori top gainers pemirsa dengan penguatan mencapai 5% lebih. Kemudian ada Arto Goto akhirnya masuk dalam penguatan 4%. Dan juga beberapa saham lainnya. Sementara top losers ada STRK, MENN, PACK, FIRE, MDLN, IDEA, pemirsa, dan JMAS. Selengkapnya bisa Anda saksikan di RTI begitu ya. Dan langsung saja kita akan kembali berbincang bersama dengan Mas Raden Bagus Bima, founder dari Warkop Saham. Oke, ketika sebuah emiten ternyata di atas harga wajarnya dan trennya saat ini turun begitu ya. Apa sih yang menjadi pendekatan, mungkin bisa menjadi masukan untuk investor di rumah ketika kita ingin tahu harga wajar sebuah emiten sesuai atau tidak? Iya, jadi memang untuk saat ini untuk saham Goto sendiri ya, kita lihat sudah 1,5 tahun listing di bursa dan investor menanti-nanti kapan Goto ini mampu paling tidak kalau belum bisa profit itu memperkecil selisih kerugiannya. Nah, sementara investor menunggu ternyata selisih dari kerugiannya dari laporan keuangan Juni 2023 masih cukup tinggi sehingga nilai saham Goto perlahan-lahan pasti akan kembali ke angka fundamentalnya. Nah, dari angka fundamental sendiri yang kita ukur dari pendekatan nilai asetnya, saat ini total aset lancar yang dilaporkan pada laporan keuangan Juni 2023 atau di semester 1 ya oleh Goto, itu aset lancarnya 30 triliun. Lalu untuk aset tidak lancarnya sekitar 20 triliun. Sehingga dari nilai aset ini saja kita sudah dapat angka 50 triliun yang kalau seandainya ini kita bagi dengan jumlah saham beredar di saham Goto, kita akan mendapatkan angka nilai wajar di level 42 per saham untuk saham Goto. Dengan catatan seandainya saham Goto mampu memperkecil kerugian dalam semester kedua di tahun ini, mungkin nilai wajarnya dan juga market akan mengapresiasi ya untuk tidak membuat saham Goto tidak begitu mudah gitu untuk terkoreksi. Oke, banyak yang menunggu katanya, tunggu aja di 50 siap serok. Kemudian ada juga yang melihat peluangnya ini menunggu kepemilikan saham oleh masyarakat 70%, karena saat ini masyarakat sekitar 70%-an begitu ya. Kemudian ada juga yang bilang exit plan gitu. Sebenarnya bagaimana rekomendasi Anda dengan kondisi saat ini untuk Goto? Kalau menurut saya untuk saham Goto sendiri posisinya jelas ya. Kalau kita lihat dari dengan melakukan pendekatan fundamental, kita harus bisa menghindari untuk saham Goto saat ini. Dari sisi fundamental dan juga dari sisi teknikal yang saat ini memang memiliki kecenderungan downtrend dan bahkan mendekati angka 50 itu tidak bisa kita pungkiri gitu. Dan itu sejalan lurus dengan performa keuangan per paruh pertama kemarin di 2023 di bulan Juni kemarin yang memang pencatatan kerugiannya masih cukup relatif besar gitu. Dan kita menanti kenapa Goto dalam 2 minggu terakhir ini penurunannya cukup signifikan. Ada asumsi juga kemungkinan besar laporan keuangan di kuartal ketiga untuk saham Goto ini masih mengalami kerugian yang ada peningkatan kerugian. Sehingga kita perlu waspadai ketika kerugian ini semakin membesar, saran saya kita harus menghindari saham Goto dulu untuk sementara ini. Dari saham Goto kalau memang sudah nyangkut, keputusan ada di tangan Anda, tapi saran dari Mas Bima cut loss ya? Betul, Mbak Prisa. Oke.